إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan, dan masih senantiasa mengizinkan kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak zikir, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Targhib wa Tarhib. Kita masuk dalam pembahasan yang ke-8, yaitu anjuran menjaga dan memperbaharui wudu. Ya, di dalam bab ini ada beberapa hadis yang menyeru atau menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga dan memperbaharui daripada wudu yang kita kerjakan. Ini artinya bahwa kita sangat dianjurkan untuk menjaga wudu. Di dalam bab yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan yang sangat banyak, yang sangat mulia, kedudukan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga wudu. Rasulullah SAW menyebutkan tentang tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang senantiasa menjaga wudu. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. Ini keutamaan yang pertama. Ya, perlu kita ingat ulang-ulang ya, bahwasanya bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan itu, maka menjaga kesucian merupakan setengah daripada keimanan seseorang. Ya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan asbab, akan menjadikan sebab seseorang yang berwudu digugurkan dosa-dosanya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang pernah kita bahas sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adfariha. Barang siapa yang menjaga wudu, barang siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan daripada wudunya, memperbagus daripada wudunya, memperhatikan daripada sunnah-sunnahnya, maka kata beliau, kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya yang diperbuat dari anggota wudunya tadi itu akan berguguran. Ya. Bahkan kata Rasulullah, hatta takhruju min tahti adfarihi, sampai dosa-dosa dan keburukan-keburukan seseorang itu keluar dari bawah kuku-kuku mereka. Kemudian di dalam hadis yang selanjutnya, bahwasanya orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya, menyempurnakan daripada wudunya, akan senantiasa menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang beriman. Ya, inilah pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kata Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikumus shalah.
wa la yukhatifu 'ala al-wudhu'i illa al-mu'min. Berpegang teguhlah kalian di jalan Allah, janganlah goyah, dan janganlah kalian menghitung-hitung daripada amal perbuatan kalian, karena kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidak ada selalu menjaga wudu kecuali orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya atau orang-orang yang menyempurnakan daripada wudunya akan bercahaya kelak pada hari kiamat. Anggota wudu kita ini, jemaah sekalian, ya, nanti Rasulullah SAW akan mengenali umatnya dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya dengan bercahayanya seluruh anggota wudu. Dari mulai ubun-ubunnya, wajahnya, lehernya, tangannya, dan kakinya. Maka setiap seorang masing-masing memiliki cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan bagaimana mereka menyempurnakan wudu mereka masing-masing. Maka tempat atau anggota wudu yang tidak terbasuh itu, kata Rasulullah, nanti akan menghitam. Makanya kata Rasulullah, hendaklah kalian menyempurnakan wudu, karena pada hari kiamat, kata Rasulullah, kama qala Rasulullah SAW, karena anggota wudu kalian itu akan bercahaya. Kemudian keutamaan yang tidak kalah hebatnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang menyempurnakan wudunya, orang-orang yang menjaga wudunya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Ma min muslim yatawaddau fayuhsinul wudu thumma yaqumu fasalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, memperbagus daripada wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah itu dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian, ini diantara pembahasan kita pada pekan yang telah lalu. Pengarang kitab ini menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya, keutamaan-keutamaan wudu. Maka di bab yang ke-8 ini disajikan tentang dalil-dalil anjuran agar seseorang istiqamah, agar orang-orang senantiasa istiqamah menjaga daripada wudu-wudu mereka, mengingat daripada betapa besarnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka hadis yang pertama di dalam kitab ini, di mana hadis yang pertama ini disebutkan derajat hadisnya yaitu sahih li ghairihi, maknanya adalah di dalam hadis ini terdapat illah, akan tetapi hadis ini didukung dengan banyak hadis-hadis yang lain sehingga hadis ini menjadi derajatnya sahih. Hadis datang dari Sa'ban, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khair a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Beristiqamahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung pahalanya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidak akan menjaga wudu kecuali orang-orang yang mukmin. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kemudian yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari jalan Abu Bilal, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu anna khairu a'malikumus salah. Berlaku luruslah dan berusahalah untuk mendekati kepada yang lurus. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat.
Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka jemaah sekalian, makna daripada hadis, dua hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa hendaklah di antara seorang muslim menjaga dan memperbaharui daripada amal perbuatannya, amal solehnya, terutama di dalam bab ini yaitu membahas tentang wudhu. Hendaklah kalian beristiqamah, senantiasa menjaga wudhu kalian, menjaga daripada setiap wudhu kalian. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan istaqimu. Ya, kalau bahasa kita, bahasa Indonesia bilang istiqomahlah. Ya, itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Atau biasa kita bilang konsisten, atau jagalah dari setiap amalan-amalan kebaikan kalian yang kalian kerjakan secara terus menerus. Ya, secara terus menerus itu namanya konsisten. Kata Rasulullah, istaqimu, beristiqomahlah kalian. Ya. Ya. Di dalam bab yang sebelumnya kita disajikan beberapa hadis tentang keutamaan berwudu. Kita banyak termotivasi dari sana. Bahkan di antara yang paling menakjubkan dari hadis-hadis tentang keutamaan berwudu, ketika Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa orang-orang yang berwudu, setelah selesai berwudu kemudian dia membaca doa setelah wudu, ya, dan ini wajib kita hafal doa ini, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Rasulullah SAW? Bagi orang-orang yang berwudu kemudian setelah saya berwudu membaca doa tersebut, maka kata Rasulullah akan dibukakan pintu surga yang 8. Jadi pintu surga itu ada 8. Kata Rasulullah, dia boleh memilih untuk masuk lewat pintu mana saja yang 8 itu. Ya, ini diantara hadis yang sangat menakjubkan tentang keutamaan wudu. Maka jemaah sekalian, betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar. Oleh sebab itu kita dimotivasi dan diperintahkan untuk istiqomah. Ya. Bagi siapa saja yang sebelumnya belum mengetahui tentang keutamaan wudu, setelah mendengarnya, ya hendaklah menjadi di antara orang-orang yang istiqomah, memperbaiki dan menjaga daripada wudu-wudunya. Yang belum sempurna wudunya hendaklah disempurnakan. Karena pahala yang sempurna hanyalah bagi mereka orang-orang yang melakukan amal saleh dengan sempurna. Ya, coba perhatikan di dalam bab sebelumnya jemaah sekalian. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang besarnya pahala wudu. Kemudian setelah itu kita bisa tahu betapa besarnya pahala wudu. Kemudian kita termotivasi untuk melakukannya. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan wudu dengan sempurna, bukan yang main-main. Ya, mungkin dulu kita pernah belajar tentang tata cara wudu waktu duduk di bangku SMP misalnya, yang mungkin masih asal-asalan. Maka ketika kita mendengar tentang keutamaan yang sangat besar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang berwudu, hendaklah kita bersemangat untuk mempelajari bagaimana tata cara wudu yang baik dan benar. Ya. Apa tujuan atau buah daripada istiqomah jamaah sekalian? Tentunya seseorang dalam menyempurnakan wudu ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim jamaah sekalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh hingga Allah Subhanahu wa taala ridho dan mencintai kita. Disebutkan di dalam hadits qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi,
Ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku senangi daripada melaksanakan apa yang difardukan kepada mereka, dan tidak pula hamba-hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan melakukan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi jemaah sekalian, betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya yang sedang kita bahas adalah istiqamah di dalam menyempurnakan wudu. Ya. Bukan hanya sekedar membasuh dari anggota wudu yang wajib saja, ya, tapi menyempurnakan dengan menyilang-nyilang tangannya ketika mencuci tangan, berkumur-kumur dengan sempurna, beristinsar, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian beristinsar, mengeluarkan air dari hidung, ya, kemudian menyempurnakan daripada, ya, lipatan-lipatan, basuhan-basuhan yang mungkin harus digosok terlebih dahulu baru anggota wudu itu basah. Ya, jadi jangan main-main supaya, ya, kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perhatikan hadis yang pertama yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu, berpegang teguhlah kalian di jalan Allah, istiqamahlah kalian di jalan Allah, janganlah goyah, ya, dan kalian tidak akan mampu daripada menghitung berapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Jadi pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar jemaah sekalian. Ya, kalau kita bandingkan antara seseorang menyempurnakan wudu, kemudian dia membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Artinya apa? Amalan yang kecil, yang mudah, yang ringan, tapi Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang sangat luar biasa. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang maha baik. Apa kata Rasulullah? Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. La innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik-baik. Ya, maka ketika seseorang hendak sholat, hendaklah dia menyempurnakan daripada wudunya, ya, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk anak-anak santri, perhatikan wudunya, ya, jangan sampai sholat kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak sempurna wudunya, tidak sempurna istinjanya, ya, ya, tidak bersih ketika membersihkan najis. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan berpegang teguhlah kalian di jalan Allah, janganlah goyah, dan kalian tidak akan mampu menghitung besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat, ya, tidak pernah mungkin tahu betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesabaran kita menuntut ilmu, dari kesabaran kita melaksanakan ibadah salat. Kita tidak pernah tahu hari ini. Nanti ketika pada hari pembalasan Allah akan memperlihatkan bagaimana besarnya pahala yang pernah kita lakukan waktu di dunia. Hari ini kita tidak bisa melihat bagaimana besarnya pahala seseorang yang menyempurnakan wudu. Kita tidak bisa lihat, ya, pahala kebaikan yang kita lakukan kita tidak bisa lihat, keburukan yang kita lakukan juga kita tidak pernah lihat. Tapi yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat-sifat seperti itu. Ya, hari ini kita tidak pernah tahu betapa besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang, ya, sabar di dalam menuntut ilmu misalnya, sabar di dalam menyempurnakan wudu, istiqomah di atas jalan kebaikan. Kita tidak pernah tahu kesabaran kita menuntut ilmu, kesabaran kita dalam menyempurnakan wudu, keistiqomahan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian, bisa jadi kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini, pertolongan dan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
kepada kita pada hari ini adalah disebabkan karena amalan-amalan kecil yang kita istiqomah menjalankan di atasnya setiap hari. Ya, mungkin karena asbab kita merutinkan membaca Al-Quran sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ridho kepada kita. Mungkin bisa jadi karena kita semangat dan istiqomah untuk menjalankan sholat wajib di masjid setiap waktu, itu mendatangkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin bisa jadi ya, langkah kaki kita yang kita ayunkan dari rumah menuju ke majelis-majelis ilmu yang kita rutinkan, yang kita istiqomah di atasnya, itu menjadi sebab dijauhkannya kita dari mara bahaya. Ya. Jadi jemaah sekalian, jangan pernah sekali-kali meremehkan daripada amalan-amalan yang kecil. Bisa jadi dengan amalan-amalan kecil itu yang menyebabkan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang buruk. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang istiqomah, amalan yang terus menerus, amalan yang kontinu, meskipun itu sedikit. Ini kata Rasulullah, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Ingat-ingat baik-baik ini. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Ya. Ya, meskipun kita belajarnya misalnya 1 minggu atau 1 pekan 1 kali, ya, tapi terus-menerus kita menuntut ilmu. Bisa jadi karena asbab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Bisa jadi jemaah sekalian. Kita tidak tahu keridhaan Allah itu datang dari sebelah mana. Alqamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, wahai Ummul Mukminin, kata Alqamah, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Ya, jadi Alqamah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, apakah Rasulullah pernah mengkhususkan waktu 1 hari membaca Al-Quran saja, atau sholat saja, atau zikir saja? Apa kata Ummul Mukminin? Kata beliau, la, tidak. Rasulullah tidak pernah mengkhususkan 1 hari khusus untuk membaca Al-Quran saja, tidak pernah. Tapi kata beliau, kana amaluhu diyamatan wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'. Amalan beliau, kata Ummul Mukminin, adalah amalan yang terus menerus, yang rutin. Ya, siapa saja bisa melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maksudnya amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah itu ringan tapi terus menerus, sedikit tapi terus menerus. Ya. Diriwayatkan di dalam hadis yang lain, ya, dari jalur Ummul Mukminin, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, alaikum minal a'mali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan kepada kalian sampai kalian bosan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ahabbul a'mali ilallah, dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah madama alaihi wa inqal, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil tapi terus menerus. Masya Allah jemaah sekalian. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwasanya amalan-amalan yang kecil itu, ya, dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita melakukannya terus menerus. Ya, kita melakukan dengan istiqamah, dan ini merupakan, ya, tingkatan ibadah yang dilakukan
oleh seorang muslim dalam kesehariannya. Ketika seorang muslim itu mengetahui satu amal ibadah, jamaah sekalian, kemudian dia dimudahkan untuk mengamalkan amalan tersebut, maka jenjang selanjutnya adalah hendaknya dia beristiqomah di atas itu. Misalnya contoh, kita mengetahui betapa besarnya pahala wudhu. Kemudian setelah kita mengetahui betapa besarnya pahala wudhu, kita termotivasi untuk melakukannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menyempurnakan wudhu. Maka perkara selanjutnya yang harus kita lakukan adalah istiqomah, ya, istiqomah dengan menyempurnakan wudhu. Ya, jangan ketika kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu faidahnya, sudah tahu keutamaannya, sudah tahu hukumnya, tapi hanya sekedar tahu-tahu saja. Ketika berwudu ya asal-asalan, maka ini namanya tidak istiqomah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Allah sampai datang kepadamu ajal, sampai datang kepadamu kematian. Jadi harus istiqomah kita itu, harus istiqomah. Jadi ketika seseorang itu sholat, ya, kita harus sampai mati sholat, bukan mati baru disolatkan, ya. Jadi ketika seseorang itu sholat, maka dia sampai mati harus sholat, istiqomah dia, tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh meninggalkan sholat. Ketika seseorang menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu agama, maka dia sampai mati dia harus menuntut ilmu agama, ya. Jangan sampai dia mati dia tidak tahu perkara-perkara agama. Ini repot ini, ya. Nanti malaikat dikubur menanyai kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu apa itu agama, apa itu Islam, apa itu Al-Quran, kita tidak tahu karena kita tidak pernah belajar, ya. Maka jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kalian yang namanya kematian. Jadi istiqomah. Yang namanya ujian, ya pasti diuji. Kesabaran, rasa malas, dan berbagai macam ujian, ya, itu pasti jemaah sekalian. Karena ujian itu datang kepada kita untuk melihat di antara kita siapa yang paling istiqomah, siapa yang paling serius, siapa yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan beribadah karena ada sesuatu, bukan beribadah karena ada kebutuhan, ya, kebutuhan kepada makhluk misalnya, bukan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kepada kalian kematian, ya. Jemaah sekalian, di antara sebab ketidakistiqomahan seseorang di dalam melaksanakan amal ibadah itu karena dosa. Di antara sebab yang menjadi orang tidak istiqomah adalah karena dosa, ya. Dosa yang kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, itu yang menyebabkan hilangnya kenikmatan ketika kita beribadah. Kita mungkin pernah melihat orang lain ketika sholat itu nikmat sekali kita lihat, tapi kalau kita sholat biasa-biasa saja. Kenapa seperti itu jamaah sekalian? Ketika orang berdoa, kita melihat orang berdoa, kelihatannya dia berdoa sangat nikmat sekali. Kenapa kita tidak bisa ketika kita berdoa kita rasakan nikmat luar biasa? Apa penyebabnya jamaah sekalian? Karena dosa, ya, dosa yang kita lakukan, ya, dosa yang hampir setiap hari kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut rasa nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi di antara penyebab kita tidak bisa istiqomah membaca Al-Quran, tidak bisa istiqomah daripada qiyamul lail, tidak istiqomah di dalam menuntut ilmu, tidak istiqomah di dalam sholat 5 waktu, karena dosa, ya, dosa yang kita kerjakan sehingga kita tidak bisa istiqomah, sehingga menimbulkan rasa malas, ya, rasa ngantuk, ya. Ini santri-santri kenapa sudah pada tepar ini?
Duduk. Kalau ngantuk wudu. Ayo, wudu. Hah? Air habis. Wah, bahaya nih kalau air mati. Petugas air gimana petugas air? Ayo. Tidak boleh tidur. Ilmu sedang disampaikan itu tidak boleh tidur. Ya. Yang sandar-sandar nanti hilang. Ya. Ayo. Semangat. Ini calon-calon dai semua ini insyaallah. Ya. Ya, baik. Ya, kita lanjut ya. Tidak ada seseorang yang terlalaikan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan disebabkan karena dosa yang dipikul oleh dirinya. Ketika seseorang berusaha untuk istiqomah di dalam melakukan amal ibadah, ibarat seseorang membersihkan badannya dari kotoran. Jadi ketika seseorang itu istiqomah menjalankan dari satu ketaatan ke ketaatan yang lainnya, itu ibarat seseorang sedang membersihkan tubuhnya, seperti orang yang sedang mandi. Ya, seperti orang yang sedang mandi, bersih-bersih. Ya. Karena orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara faidahnya adalah bergugurnya dosa-dosa. Dan dosa itu seperti kotoran di badan kita. Itu. Ya, seperti kotoran. Bukankah pertemuan yang lalu Rasulullah mengatakan ketika seseorang berwudu maka berguguran dosa-dosanya. Jadi ketika kita melakukan amal ibadah dan terkhusus diantaranya adalah wudu, seperti orang yang sedang membersihkan badannya dari kotoran-kotoran. Ya. Dan ini Rasulullah SAW pernah mengibaratkan antara satu waktu solat dengan solat yang lainnya itu seperti orang yang sedang mandi. Apa kata Rasulullah SAW? Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum. Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah kalian, yagtasilu fihi kullu yaumin khamsah, setiap hari kalian itu mandi 5 kali, kata Rasulullah. Ma taqulu dzalika yubqa min dzarnihi, apakah ada kotoran yang tertinggal di badannya sedikit pun? Kata Rasulullah. Qalu, kata para sahabat, la yabqa. Para sahabat mengatakan tidak tersisa sedikit pun kotoran dari badannya. Bagaimana tidak? Dia mandi satu hari 5 kali. Ya, satu hari 5 kali. Bayangkan jemaah, kita mandi 1 hari 2 kali saja sudah merasa paling bersih, ya kan? Apalagi 5 kali sehari. Maka fadzalika mislu salawatil khamsi yamhullahu bihal khotoya. Itulah perumpamaan salat 5 waktu yang dikerjakan oleh seseorang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Jadi seseorang yang melakukan ketaatan istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat seseorang yang sedang bersih-bersih. Ya. Bagaimana tidak bersih jemaah sekalian kalau mandi 1 hari 5 kali. Hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalus salawatul khamsi kamasali nahrin jarin ghairi ala babi ahadikum yagtasilu minhu kullu yawmin 5 marrat." Qala al-Hasan, "Wa ma yubqi dzalika min ad-dar." Ya. Permisalan salat yang dilakukan oleh seorang dari salat 5 waktu yang dia kerjakan seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan pintu rumah seseorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Kemudian Hasan berkata, tentu tidak ada tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi jemaah sekalian, ini perumpamaan seseorang ya. Perumpamaan seseorang yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah yang terus menerus. Ya. Sedangkan dosa itu ibarat kotoran yang menempel di badan kita. Maka wudu yang kita kerjakan seperti air yang membasuh pada badan kita yang membersihkan daripada kotoran-kotoran. Dan kira-kira jemaah sekalian, jika ada orang yang mandi bersih, ya, kemudian badannya wangi, ketika keluar dia berhati-hati
tidak menginjak pecek-pecek, duduk juga di tempat yang bersih, maka badannya akan bersih. Ya. Bahkan dia menjaga dirinya agar tidak berkeringat misalnya. Ya, dia menjaga agar tidak kena kotor. Ya. Ini ibarat orang-orang yang istiqomah di jalan, ya, di atas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menjaga dirinya. Ya, tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang buruk. Maka orang tersebut pasti akan senantiasa dalam keadaan yang bersih. Ya. Beda halnya dengan orang-orang yang misalnya sudah mandi, tapi ketika keluar rumah dia tidak menjaga dirinya dari ya tempat-tempat yang kotor. Ya, bisa jadi dia tidur sembarangan, ya, di emper-emper, pasti badannya kotor. Ya, pasti pakaiannya kotor. Dan kebanyakan di antara manusia tidak sadar, ya, terhadap dosa yang mereka kerjakan, sehingga badannya kotor dia biarkan begitu saja, tidak pernah dibersihkan. Ya, itu ibarat orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau bertaubat. Ya. Jemaah sekalian, maka tentu kita harus mengetahui bagaimana kiat-kiat kita agar menjadi orang-orang yang istiqomah. Ada 4 pilar jemaah sekalian. Ada empat pilar seseorang bisa istiqomah di atas ketaatan di jalan Allah. Yang pertama adalah ilmu. Ya, yang pertama ilmu. Seseorang ketika mengetahui tentang ilmu agama, maka dia akan termotivasi untuk melakukan ibadah. Itu yang pertama. Jadi ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan ibadah kepada Allah adalah karena tidak adanya ilmu. Tidak ada sesuatu yang memotivasi dirinya untuk melakukan amal soleh. Ya. Jadi ilmu inilah yang menjadi penyebab, ya, pilar pertama seseorang bisa menjadi istiqomah atau tidak. Karena ketika seseorang sudah belajar, sudah tahu ilmunya, sudah tahu faidahnya, sudah tahu hukumnya, maka setidak-tidaknya dia akan mengintrospeksi dirinya. Oh, ternyata selama ini ibadah yang saya kerjakan itu salah. Ya. Oh, ternyata selama ini ibadah yang saya kerjakan itu belum sempurna. Oh, ternyata selama ini, ya, saya belum melengkapi kekurangan-kekurangan saya di sebelah sini misalnya. Itu karena ilmu jemaah sekalian. Kalau bukan karena ilmu, kita tidak akan tahu kekurangan dari diri kita. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah seseorang memaksakan diri untuk mengamalkan ibadah tersebut. Kalau tidak dipaksakan jemaah sekalian, sampai kapanpun kita tidak akan melaksanakan ibadah tersebut. Sehebat apapun ilmu yang dia miliki, sebanyak apapun ilmu yang dia kuasai, kalau dia tidak beranjak untuk memulai amal tersebut, tidak akan bisa. Dia mengetahui misalnya keutamaan membaca Al-Quran, pahalanya besar. Tapi kalau dia tidak mulai untuk membaca Al-Quran, kapan dia bisa istiqomah untuk membaca Al-Quran? Ya. Dia mengetahui betapa besarnya pahala wudhu, betapa besarnya pahala menjaga wudhu. Tapi kalau dia tidak wudhu, bagaimana dia mau mendapatkan pahala yang besar? Dia tidak menyempurnakan wudhu misalnya, bagaimana dia mendapat pahala yang besar? Jadi sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, kalau kita tidak amalkan, maka itu percuma. Jadi pilar yang kedua tidak akan tegak, ya. Pilar pertama tidak akan tegak sebelum pilar yang kedua ini dilaksanakan. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ya, dari 4 pilar ini antara satu dan yang lainnya itu saling berkaitan. Ya, antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Kalau sekiranya yang satu ini tidak ada, maka semuanya tidak akan bisa berdiri, tidak akan istiqomah. Yang pertama tadi ilmu, ya kan? Yang kedua harus berusaha memaksa diri untuk mengamalkannya. Yang ketiga adalah harus memiliki komunitas yang memberikan motivasi kepada dirinya atau membawa dirinya agar terus istiqomah. Kalau dia punya ilmu, iya ilmunya, tahu dia keutamaan
berwudu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan sholat di masjid. Dia tahu ilmunya, dia tahu besarnya pahalanya bagaimana, dia tahu. Dan dia sudah berusaha untuk mengamalkannya. Tapi lingkungannya dia yang menyebabkan dia itu menjadi malas, misalnya malas baca Al-Quran, malas untuk menyempurnakan wudu, karena lingkungannya tidak mendukung dia, sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang istiqomah. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, pilar yang paling terakhir adalah doa. Ya, kita jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati kita ini agar istiqomah di jalan kebenaran. Sehebat apapun ilmu kita jemaah sekalian, ya, sehebat apapun ilmu yang kita miliki, sekuat apapun badan ini untuk melawan, berusaha mengamalkan daripada amal ibadah, sebagus apapun komunitas kita, kalau Allah masih belum menggerakkan hati kita, memberikan hidayah kepada kita, taufik, maka kita tidak akan istiqomah. Ya, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Ya, maka mintalah kepada Allah agar hati ini tetap kokoh di atas peribadatan kepada Allah, di atas sunnah, ya, di atas kebenaran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengingat kalian. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa, ya, yang dianjurkan untuk dibaca sebelum kita salam di dalam solat. Rasul mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, kata kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolong saya, ala dzikrika, agar mudah untuk mengingatmu, wa syukrika, agar mudah bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan diperbagus daripada ibadah kita. Nah, kita minta kepada Allah, ya. Kalau kita tidak minta, wah, kapan diberi sama Allah? Hati kita menjadi hati yang bersyukur, lisan kita menjadi lisan yang mudah berzikir, ya. Kapan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan semuanya. Baik jemaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dan senantiasa mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.